Informasi. Jangan kalian dengarkan perkataannya, sehingga kalian masukkan ke dalam hati. Yang dia katakan itu tidak sejatinya yang dia inginkan. Gimana sih? Tahu itu. Yang kalian lakukan sudahlah benar. Jaga kesabaran kalian untuk menghadapinya. Baiklah, Biro. Apa sih, Jum? Ngomong apa kah, Biro? Nah, Lebih baik kamu diam di sana. akan diem dulu lah, bentar lah. Wani kok aku. Saya bukan lawanmu di sana. Saya sahabatmu. Sahabat loh Mas, biasanya juga seperti itu loh. Biro, sahabat apa kayaknya? Bilo. Apa sih? Ya, Jangan mungkin di sana melupakan tentang saya. Berarti enggak melupakan. Tetapi kehadiran saya di sini itulah tanda bahwa saya tidak melupakan. Saya nyalakan kamera karena Thomas masukkan. Oh ya, makasih. Assalamualaikum. Priwe kabar kok kabeh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sekarang sudah membaik ya. Ya kita memang sempat down dari pagi sampai siang. Sore pun kita masih agak berasa ya, cuman alhamdulillah untuk malam hari ini kita udah mulai fit lagi. Cuman gini ya kita mungkin membaik, tetapi bagaimana dalam kondisi Mas Ganang? Soalnya kita perhatikan dari pagi masih lemes, terus siang pun masih lemes, bahkan sampai malam ini tadi awalnya kita mau berangkat explore ya Pak, mau berangkat melakukan perjalanan, tapi ternyata kondisi Mas Ganang bukannya membaik, malah semakin memburuk. Ya, semakin lemes. Iya. Dan saya pikir Mas Ganang itu sakitnya tidak hanya sekedar fisik ya. Iya. Ada beberapa keanehan yang awalnya ya seperti ngomongnya mulai ngelantur. Ya. Terus ditambah Marah-marah. iya, lebih kayak emosi, temperamen dan emosional ya. Cuma ngelanturnya nggak berlebihan banget sih. Iya, ngelanturnya sih memang tidak terjadi seperti saya dan Pak Marcel dulu. Kalau saya sama Pak Marcel mungkin bisa disebut gila ya. Iya. Tapi Mas Ganang ada ciri-ciri seperti itu ya. Iya. Mulai terlihat. Saya takutnya setelah malam hari ini kalau dibiarkan itu semakin jadi ya. Yang pertama paling penting, kabar kok kabeh kuwi apik. Yang paling penting. Alhamdulillah. Jajal aku dalam kanang di sini. Di mocoy. Di kamar lagi istirahat. Menyalakan ini. Ya jadi teman-teman, kita memang awalnya untuk malam hari ini Mau mau berangkat ya. Cuma kondisinya Mas Ganang yang seperti ini, jadi kita suruh Mas Ganang istirahat aja dulu. Iya, kita sore memang Mas Ganang masih bisa beraktivitas seperti biasa, cuman memang agak aneh. Tetapi ketika kita sudah mulai malam dan kumpul di base camp ini, malah Mas Ganang semakin down. Jadi kita putuskan untuk suruh istirahat di sini. Ya bener gue sing kok niki ngomong. Karena meriang udah sebadi sama meriang biasa. Aku dewek ora ngerti. Kanang bisa kayak gue. Sing jelas aku dewek njaluk ngampura. Gara-gara wingi aku sing dilakoni. Kayak pada bae aku nyepelekna. Sing ngujarku malu kayak anu. Tapi nyatane atos. Kayak udah salah kok kabeh, udah salah aku, udah salah kanca patire. Kayak kesalahan bareng-bareng, makanya dewek sini kene kudu ayu pada sinau. Sing wingi dilakoni. Kowe pelajaran kok dewek kabeh. Kowe buktikna bahwasane ning dhuwur langit esana langit pada bahen karo apa sing dewek duweni si anak sing duweni lebih dhuwur. Nggih. Kowe kabeh kok sinau bareng. Ya termasuk aku karo kanca patire. Tadi ini kan langkah sing kudu disalahna. Salah kabeh bareng-bareng. Nggih. Deleng kae sing ujarku amo. Ternyata atos
Sejatine kur bisa dalam wujud tok tapi orang ngerti batine. Ya kalau kata Mas Garang sendiri dari awalnya memang makhluk ini memiliki energi yang luar biasa ya. Iya. Jadi memang dari awal kita Yang pertama, lihat ya lihat langsung energinya keserap semua. keserap semua. Apa kita kan raga badak tidak bisa. Aku dewek juga ngerti. Ya gue aku mau ngomong sih artinya kayak among malah ternyata atos. Tadi sini kene. Balik maning apa sing sering aku ngomong namaring kok kabeh pada. Nek wedi aja wani-wani. Nek wani aja wedi-wedi. Nek mlaku nek kok ning dalan sing bener, nglanjutno dalan sing bener. Aku karo kanca patire siap merewangi. Tapi sebaliknya, anggar ning pikiran kok wiyake ora wani mundur, aku yang melu mundur. Kabeh mau kumantu mari kok kabeh pada. Iya, insyaallah. Ya sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya ya dengan kedatangan yang Martaji membantu kami. Kita sudah sangat senang terlepas dari kegagalan kita untuk kemarin malam. Kita sudah sangat berterima kasih kepada Ya juga kita lega kondisi yang Martaji itu ya. Martaji ternyata baik-baik saja. Ya wis gue karena wingi kejadian wingi kok sinau bareng-bareng. Sehingga aku njaluk rakane siji. Sapa bae sing siap njaluk rakane siji. Kira dan Karendra lep teka mari ngene. Aku dhewek ora ngerti apa sing siki terjadi kalau dalam kondisi kanang kaya kae. Semoga bae Raden Karendra ngerti apa sing kudu dipecahna sing lebih apik. Ya ayo pada terungokna bareng-bareng. Syukur bisa Raden Karendra ngerti taran sing apik kepriwe sing kudu dhewek lakoni. Mari ngarepe. Aku njaluk awake, njaluk rakane. Sapa bae sing siap. Raden Karendra sing milik dhewek. Buka kabeh bae. Ya mediator buka semua pergi. Ya puasa. Bismillah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Raden Karendra, wis tekan ngene. Ya wis, aku arep pamit. Mumpun jenengan wis keturun ngene. Aku melas karo Raka Kiye. Ya kesal. Aku tak ngrungokna jenengan. Apa bae sinau bareng-bareng. Apa sing jenengan arep omongna. Aku tak ngrungokna sekang buri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam ya. Sebelumnya yang Karendra kondisinya nggak apa-apa kan? Saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Justru saya lebih peduli dengan kalian. Apakah kalian benar-benar baik-baik saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita baik-baik saja. Cuma ya Mas Gani yang masih lemas. Lemes banget ini sekarang itu. Dari kejadian kemarin malam, ini adalah cambuk keras untuk saya sendiri. Pertama, yang saya alami seumur hidup saya mendapatkan kekuatan, kedikdayaan, tetapi saya tidak bisa menyingkirkan sebuah kesombongan. Itulah diri saya. Dan selama ini, bukan berarti saya tidak berusaha untuk menyingkirkan kesombongan itu. Dan ini adalah bukti untuk saya sendiri bahwasanya menyimpan kesombongan hanyalah akan membuat kita malu. Jujur, saya sendiri malu kepada kalian yang menyaksikannya. Saya, Karendra, yang mengaku memiliki ilmu tinggi, lantas kalah hanya dengan 2 pukulan. Betapa malunya saya atas kesombongan itu.
Ya kami juga minta maaf yang kami tidak bisa membantu apa-apa. Terus sama ini yang kemarin kan yang Garendra kan kebal maksudnya, itu tetap nembus itu gimana ya? Benar seperti yang dikatakan Mak Taji. Kesalahan utama kita adalah terlalu menyepelekan lawan. Ya, kita boleh percaya diri dengan kekuatan kita, tetapi kita tidak boleh lengah hanya karena kita menyepelekan kekuatan mereka. Kita hanya bisa melihat, tetapi kita tidak bisa tidak mengetahui apa sebenarnya latar belakang mereka, kekuatan mereka, kedikdayaan mereka. Dan saya harap kalian tidak mencontoh apa yang saya lakukan. Kejadian seperti kemarin malam. Iya. Nah, terus apa solusinya? Apa yang Garendra itu punya rencana lain gimana itu nyembuhin Mas Ganang atau untuk menghadapi makhluk itu? Yang paling penting Mas Ganang. Mas Ganang ya. Yang Kondisinya gimana? yang Tentu saya tidak bisa mengetahui pasti apakah yang akan saya katakan ini benar-benar bisa menjadikan saudaramu ini, Ganang, bisa menjadi lebih baik. Saya pun tidak bisa memastikan. Saya bisa mengira-ngira. Dengan pertimbangan saya, ada sebuah jalan keluar untuk yang bisa kita lakukan. apa itu kira-kira? Yang saya lihat dari kejadian kemarin, makhluk itu mengambil sebagian sukma dari tubuh Ganang saudaramu itu, dan mereka membawanya, lalu mereka menaruh di dalam sebuah kotak, dan mereka menyembunyikan kotak itu di dasar sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Maksudnya sumur di tengah-tengah. Itu yang bisa saya rasakan. Saya tidak mengetahui lebih dalam. Petunjuk yang saya punya, mereka mengambil sukmanya, lalu mereka menaruh sukma itu di dalam sebuah kotak, dan kotak itu mereka menyembunyikannya di dasar sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Maksudnya sumur. Sumur di tengah air. Yang Itu yang saya ketahui. Jadi, jika kalian ingin melakukan sesuatu untuk kesemuanya, maka carilah sumur itu, temukan kotak itu. Jika kau sudah menemukannya, maka kau bakar kotak itu. Tetapi saya ingatkan, kotak itu tidak akan bisa ditemukan di antara tengah-tengah air itu. Jikalau kau menemukan sumur itu, yang harus kau lakukan adalah mengambil semua airnya, menguras semua airnya di dalam sumur itu, agar sumur itu menjadi kering, sehingga kotak itu bisa terlihat. Tetapi jika dirimu mencari kotak itu, sekalipun kau sudah menemukan sumurnya, kau celupkan tanganmu ke dalam sumur itu, maka kotak itu dia akan terlihat. Harus menguras semuanya saya. Yang harus kau lakukan, memastikan sumur itu kering, sehingga kotak itu bisa terlihat. Itu yang harus kau lakukan. Tetapi kalian tidak melakukan itu sendiri. Ya tentunya. Banyak saudaramu dari bangsa kami yang ingin membantu kalian dengan keikhlasan hati. alhamdulillah. Saya bisa mengikutimu karena dirimu lah raga yang bisa disentuh. Dirimu lah yang bisa mencari sumber itu. Saya hanya bisa membentengi dirimu, dan itu tidak sepenuhnya berhasil. Ya terima kasih banyak Pak Amin atas informasinya, dan mungkin Solusi jalan keluarnya, jalan keluarnya yang untuk akan kami
Coba ya. Ya. Yang pertama dirundingkan dulu ini maksud ini juga kan Ya, Ibu Mas. Hendra juga kan nggak tahu persis itu lokasinya di mana dan air sumur di aduh kan juga maksud ininya apa gitu loh. Itu yang membuat saya di dalam kebingungan. Karena saya hanya bisa merasakan, tetapi tidak bisa melihatnya. Mereka menaruh kotak itu di dalam sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Saya pun tidak mengetahuinya dengan pasti. Yang bisa saya pastikan, sumur yang mereka gunakan tidak jauh dari tempat saudaramu ini diambil sukmanya. Maksudnya apa ya di sumur? Desa. Ya, kurang paham sumur di atas air Nggak itu. jauh sama Jati itu. Ya, jika kau berpatok pada konsep itu, sumur itu tidak jauh dari lokasi itu. Misalnya nanti Iya. kita langsung rundingkan begitu kita berunding berangkat lah ya misalnya siap-siap untuk cari sumur itu tadi. Dan yang paling terpenting, jika kalian mengetahui kejadian kemarin malam, seharusnya ada suatu hikmah yang bisa kalian petik. Apa itu ya? Jika kau memuji saya karena kekuatanku, karena kekebalanku, kalian salah. Jika kalian menganggap makhluk itu kuat, kalian salah. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada makhluk yang kuat. Saya katakan makhluk itu kuat jika makhluk itu sanggup menahan dirinya, menghindari dirinya dari sebuah kata yaitu maut. Saya pastikan makhluk itu kuat jika mereka bisa menahan kematiannya. Ketika sebuah waktu telah tiba, yaitu ajal, dan mereka sanggup menahannya, atau dirimu sanggup menahan nyawa, agar nyawa itu tidak terlepas dari ragamu, baru akan saya akui dirimu kuat, dikdaya. Dan saya pastikan dirimu termasuk manusia yang lain tidak akan pernah bisa terhindar dari itu. Begitu pula dari bangsa kami. Jika waktu yang telah ditakdirkan, sebuah ajal datang menjemput kami, tidak ada satupun dari bangsa kami yang sanggup menahannya. Maka sejatinya tidak ada makhluk yang kuat di atas bumi ini. Karena ketika mereka dihadapkan dengan ajal, mereka tidak akan sanggup melakukan apapun terkecuali pasrah. Iya ya. Atas kejadian kemarin malam, jangan sampai membuat kalian menjadi lebih rendah dari hari kemarin. Dan saya sendiri pun akan semakin belajar untuk menghilangkan kesombongan saya. Karena ternyata malam itu adalah bukti di mana benar di atas langit masih ada laut. Jadi pesanku adalah seperti itu. Carilah sumur di antara aliran air, di tengah-tengah air, maka akan kau dapatkan sebuah kotak ketika kau telah menyurutkan air itu dan kau bakar kotak itu. Semoga itu bisa menyembuhkan saudaramu Kana. Amin.
Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Karena ternyata saya tidak bisa membantu lebih banyak selain itu. Ini terima kasih banyak yang Ini juga menjadi titik terang buat kita semua ya, maksudnya walaupun ini dalam kita juga masih bingung, tapi kan maksud masih air di dalam air. kita moodnya nggak bingung untuk melangkah maksudnya langkah selanjutnya itu seperti apa buat kesembuhan Mas Gana. Intinya ya kita semua itu mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan informasi seperti ini ya. Apa yang nanti kita lakukan mudah-mudahan bisa kita sekuat-kuat kita, mudah-mudahan ini yang jalan yang terbaik buat kita semua ya, Dan buat kesemuanya Mas Gana. intinya seperti itu yang kita ucapkan terima kasih yang. Maaf juga kita selalu bikin repot ya Mbak ya. Yang kami lakukan atas keikhlasan hati kami. Kalian tidak perlu memikirkan sedalam itu. Iya ya. Yang penting kalian ingat dengan Tuhan kalian. Dan saya ingatkan semakin kalian berharap, maka cara kita akan semakin jauh. Iya ya. Saya pamit. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sadar. Mas. Gimana Mbak? Ini Pak maksudnya Bang? Ya saya juga masih bingung ya, kita percayain sama-sama lah maksudnya ini sumur di apa tadi? Sumur di dalam air. Sumur di dalam air, Man. Kita itu tadi yang gak ada pesan katanya kita harus cari sumur kotak, intinya kita cari kotak Yang waktu berada. kemarin itu Mas Ganang sempet yang Garda melihat bahwasanya sebagian sumur dari Mas Ganang itu diambil dan dibawa dan masuk ke dalam kotak dan diumpetin dalam sumur tapi di dalam air gitu loh Wan, maksudnya sumur di dalam air dan sedangkan sumur di dalam air dan sedangkan Ya air di dalam sumur mah ya kali. Ya kalau air dalam sumur itu di belakang ada. Kita carinya ada. gampang. Maksudnya gini Wan, kita harus cari air di dalam Sumur di dalam air. jika kita itu Sebenarnya kebalik mungkin pada kita bertiga dengerin seperti itu Nanti kamu ya ada air di dalam sumur. jadi ya kalian menunjukkan sumur di dalam air dan seandainya kita temukan seperti itu kita nggak mungkin bisa ngambil ketika airnya masih ada loh. Kita harus mengeringkan. Kita harus mengeringkan baru kotak itu juga akan terlihat. Yang pertama kita cari sumur di dalam air juga apa maksudnya dan di mana ada. Yang ada yang benar kamu, air di dalam sumur emang ada, tapi ini sumur di dalam air. Yang pertama, yang kedua, bila mana kita sudah menemukan, kita harus mengeringkan dulu Sumur itu. Tapi untuk lokasi sumurnya di mana? Kan dunia luas, kita nggak bisa menentukan satu sumur. patokannya tadi pohon jati. Pohon jati Dekat itu. pohon jati kita cari di sekitar pohon sekitar jati. itu lah berarti. Intinya kita usaha semaksimal kita, maksudnya kita tetap berangkat, yang penting kesembuhannya Mas Kanan seperti Nah, berarti ini ditinggal dong. Hah? Ditinggal kan berarti. Gak mungkin kan kita bawa dalam kondisi seperti ini. Ya, terpaksa paling mana? ya gitu. Demi Kalau kondisinya Mas seperti Ganang. ini ya mungkin nggak mungkin bisa lah orang seperti ini. Ya mungkin intinya kita kan tinggal berempat ini, Ya. kita tetap berangkat, niatnya kita ya apa? Cari kotak itu. Ya, Iya. sumber ini. Ya mudah-mudahan kita berangkat dapat apa yang Kita cari. bisa dengan sekuat kita. Ya. Cuman ya aneh juga. Ya paling kita pikirkan itu pertama apa kan itu loh. harus ditinggal. Soalnya kalaupun Mas Ganang ikut itu menurut saya nggak memungkinkan. Yang Ya, pertama, dengan kondisi dari, seperti ini. yang pertama kondisi lemas. Kalaupun dia misalnya masih bisa jalan, lantur soalnya loh. Makanya itu mungkin kita siap-siap aja langsung menuju ke lokasi yang dekat pohon jati, kita cari. Di sekelilingnya. Ya sebisa kita jangan sampai pisah. Kalau kita kondisinya misalkan Memaksa memaksa untuk bisa ya kita
Berempatkan ini bagi dua-dua. Hati-hati aja, Hati-hati intinya. hati-hati. Yang syukur pisan kita tetap. Iya iya. Itu yang Garendra yang Yang nggak ada yang mau Iya, bikin rumah seperti itu. ya semoga ini benar seperti Nah, teman-teman kita mau berangkat dulu, kita potong. Apa sih? Kok tembok ini? Iya sumur. Mau mendangi 12 loh, maksudnya apa mendangi nggak lihat apa gimana maksudnya? Mbak ini bentar mbak nih, Bang Marcel nemu sumur nih. Enggak ini dulu nih, udah jelas sumur ini. Kita kan tujuannya sumur. Lah ini sumur kenapa dilewatin? Sini dulu lihat dulu, cek ini sumur beneran loh. Padahal Mbak Dani tadi lewat sini loh, kok tadi Mbak Dani kelihatannya sampai merem apa gimana maksudnya Bono? Tadi saya lihat Mbak Dani kita fokus ke tengah-tengah kali terus loh. Ya, tapi kan logika ini kan sumur ya ini nemuin sumur kan kalau nggak di ini. Ini sumur tadi lihat nggak bah? Tadi kan Mbak Dani lewat sini, masa nggak lihat ini sumur? Saya juga lihat ini sumur. Nah ini sumur kenapa bablas maksudnya loh? Astagfirullah. Ini sumur biasa, Bang. Kamu dengar kan tadi Ya, gimana maksudnya Mas? sumur yang di tengah-tengah air. Nah ini Di sumur ini tengah-tengahnya air. itu tengah-tengahnya, yang di tengah-tengah. Lagi pula ini nggak ada energi apapun sel. Ini sumur buat mandi, Bang. Nah, Lu saya kok bisa? ya kamu bikin geger. Ya maksudnya ini kan maunya kamu kan tadi lewat Mbok sana. Ya saya lewat, saya juga lihat ada sumur di sini. Nah, itu kan bisa udah lihat kan beres rampung. Kok kamu ngejel malah narik-narik saya ke sini? Nah, tadi kamu bilang di sana ada apa maksudnya? Yang di sana ada energinya sel. Kok bisa membuat Mana coba? sih lo? Loh kan saya nggak denger yang Garendra ngomong apa, orang saya yang Kan kerasukan. saya udah jelasin kan, sumur yang di tengah-tengah air Wan. Bukan sumur tengah-tengahnya ada airnya. Ya saya mah tinggal nurut sama Pak Marcel kok. Kamu berarti sih. Ini perakannya sumur. Oh ya teman-teman, jadi ini kita tidak jauh dari lokasi pohon jati bungkusnya, kita turun mencari kali. Ini kata Mbak Dangik. Gimana Mbak tadi Mbak? Kenapa kita tujuannya sungai Mbak? Ya kan secara logika loh Wan, sumur di tengah-tengah air. Berarti kan dekat pohon jati itu adanya kali loh Wan. Berarti kita berharap ada sumur di sepanjang kali ini gitu. Makanya kita kan Tadi berunding tujuannya kali Wan. ya kita udah turun dari pohon jati, kita turun Ya kan lu kali ini. lama. Nah, yang kita Ini cari ada energi di sini loh. Mau kamu jangan. Lah ini sambungannya di mungkin di ujung sana Mbok ada kampung. Kalau kita nyucuk dari kali terus ya mau cari tai garing apa gimana maksudnya loh? Kali di sini nih ada energi nih, maka dari itu kita ya nanti kita bendung, kita gali di sini kan. Logika aja Mbah, sungai di bendung. Kalau bendung mungkin Kita ini Nah, bener Pak Marcel. Ada tambahnya apa ya Mas? ini serius loh. Kamu udah lama sekali mau. Tuh Marcel ngomongnya langsung jadi kenyataan loh. visualnya, Mbak, di sini loh, Mbak. Ini nggak ada sumurnya loh. Energinya di sini Ya, tapi loh Wan. masa kan ada energi sih, Mas, Wan? Nyucruk ke kali mendingan cari udang aja nih, boleh dibakar buat segarnya anget. Pesannya tadi kan Padi gabah anyar. ditawuk ya Wan namanya ya. Dikuras loh Wan. Oh, ya. Lah nguras sungai. Badai mikir. No, Mbak. Ini juga saya mikir. Ini juga saya mikir. Maka dari Berarti sana fix di ujung sana pasti ada kampung. dan nanti kita bendung sana lah. Kita kan sat loh. Kelihatan nanti kotaknya loh. Coba ini kan arahnya ke bawah nih. Kalau kita bendung, Ya bendungnya dari atas. nanti mau pakai bendung di sini batunya kecil-kecil semua loh. Batu pasir lah, semua lah. Ya demi kotak itu loh. Mana nih coba titiknya mana? Nih. Ini fix ada energinya di sini. Ada Wan, fik Wan. Yang ada kumpul-kumpul lewat bang. Aku karena Ini namanya air kali lah. makanya gini Ya Pak. cairokan itulah. Tandanya apa gitu loh maksudnya. Dia tanda-tandanya air kok Marcel ngejel banget Jon. Nih, Mas Diki emang ada energinya di sini. Itu Ada. Ada. ngejel sih. Yang bener tak pola. Ada, Bang.
Ya mungkin kan sumurnya kependem pasir sedikit. Ya begitu kita bendung kan. Ya mending kamera taruh aja Wan, kita coba. Membelinya pakai apa loh? Ya batu ya Jam pasir. segini yang nggak ada buat ngecor itu kan belum ada. Jaya Mik itu. Mendingan pakai batang ini kalau memang sumurnya di situ kita coba gali dulu. Senternya ditaruh di kamar coba Mas Diki. Mohon maaf. Enggak sih. Batang dulu bentar. Bah, berarti kalau Di sini, kita bendung nanti kalau udah sat nanti ada kotaknya maksudnya apa? Ya iyalah. Kan kelihatan nanti pesannya itu kalau udah kering bakal kelihatan kotak itu. Oh, bener. Maksudnya sumur tadi tuh emang bener-bener kosong nantinya. Kosong saya itu sumur di pinggir air, bukan di tengah air lagi. Emang kosong Dik. Kosong. Itu sumur buat mandi, Bang. Ini mau bekas pikulan nih. Berarti prinsip kita nyari sumur ini kayak kita nyari bubur santet gitu kan? Ya, Maksudnya bubur apa? bubur apa? Bubur, bukan bubur. Pohon, bukan bubur. Bukan bubur santet. Mana? Tadi. Ini ya Patokin aja dulu biar nanti nggak hilang. mendingan kita gali langsung kan sumur kan logikanya Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa diambil kalau masih ada airnya. Harus disakin Kering dulu. loh ini sininya loh. Ya kita bendung setingginya itu atasnya lah. Pasti kering ya loh. udah mendingan begitu kasih ini ada yang bendung ada yang gali biar Nah, nggak ntar apa-apa, saya sini bendung. sini selesai bendung sini selesai gali. Oh, masuk. Kalau aku tanya gini ya. Ini. Oh, tangannya dulu. Soalnya saya belum sempat lihat videonya Mbak, maksudnya yang Harindra ngomong ada apa itu aku belum mudeng. Sebenarnya itu intinya Wan, kita harus cari sumur yang di tengah-tengah air. Dan cara mengambil buburnya itu harus airnya harus kering dulu, tahu disakin lah, dikuras, ditawu. Pinter banget yang malu ini. Ngomong balik barang ini. Ini kita udah ambil siang loh. Hampir pagi ini loh. Katanya sih, batunya sisir banget, Mbak. Dalam apa enggak Mbak kira-kira Mbak? Kira-kira dalamnya Dalam apa enggak? berapa Mbak? Jangan nggak tahu dalamnya lah, Wan. Ininya kan begitu kering, kontak itu kelihatan Bang. Ini kayaknya daripada bangun candinya, daripada bangun candi Prambanan, ini susah loh. Hampir kayak mustahil ini. Wan, namanya usaha, Wan. Usaha tidak mengkhianati hasil katanya, Wan. Hasil tidak mengkhianati usaha Mbak. Cukup balik, Wan. Dari sini loh Bang bendungnya loh. Wah dari situ. Ya sama kan nanti itu kan. Sebelah sini aja loh, dari sebelah kanan loh. Ini sebelah kiri. Saya berarti kanan. Loh kan? Ya. Nah ini dari batang nggak ada ketentuannya nyampe dalamnya berapa nyampe di bumi gimana? Ini pokoknya kita harusnya usaha semaksimal mungkin. Ntar kalau kita sampai kena pagi atau kena siang kita paling nggak harus butuh orang banyak loh. Ya mungkin nanti kalau misalkan terang kita cari bantuan aja Wan. Kalau udah terang maksudnya loh. Iya. Kan malah lebih cepat Bok. Kalau misalkan terang kan malah kita nanti minta bantuan. Syukur ada orang lewat. Ya ini mau sampai siang juga nggak apa-apa kan. Yang penting kita dapat itunya. Wah, lu mulai megang-megang tangan saya Wan loh. Hadis.
batangnya mana tadi? Terus man. Satu. Tadinya sini buat bendung. Tapi apa ini emang lokasinya nggak terlalu jauh sama pohon jatinya? Ya kalau pohon jati itu tadi kan di sana. Oh, dia badannya baru nemuin energi ya. Ya, bisa jadi ini ya. Soalnya ilmu angin saya belum datang lagi. Apa bisa? Apa lu? Mana dia mas? Gimana bang? Ada dari sini nggak pak? Ini kayak ada nyerang lu. Ya asik energi di situ. Udah masih Santar, ini loh. santar. Ya, jadi Pak. Baterainya di titik sini lah. Ini Mas. Gak ada saya. Di sini lu. Jahil loh masih telepon. Ya enggak lah kalau Ini. Bentar. Astagfirullah. Mas. Bangun Mas Kanang. Kok tiba-tiba di sini, Mas? Oh, alhamdulillah udah sembuh ini. Iya mas. Jadi mikir ngasuh disit. Mana lu nggak? Orang ngasih aku ke priwet ceritanya. Orang ngasih priwe, buk mikir mas sekarang maksudnya kondisinya kan lemes kayak ya maksudnya. Dapat Inisiatif. inisiatif ngolat gue mikir juga ada pesan sekarang yang Garendra. Wah, pada mati kapan kan ke priwet aja. Lu cuma mau ya kuwi Mas. Iya coba kayak gue maksudnya kan ini kayaknya kabeh papat sih maksudnya kena mikir kan oleh Buka. Ini cerita sini. dia maksudnya badangnya kayak jalan nemen energi nang kene itu loh mas. Nih Mas, tadi itu yang Karendra pesan katanya untuk mulihin Mas Kanang kita cari sukmanya Mas Kanang separohnya Pak. ya separuhnya. Maaf, mau aku sehat-sehat aku sukma apa sih? Ya mikir mau mas karena maksudnya kondisinya lemas, ya mas anu yang Garendra juga ngomong jalan Kok semua. ngandel jin apa ngandel aku? Astagfirullah. Nah, ya kita mana tahu orang yang Karendra yang ngomong biasanya juga Mas Kanang mengiyakan kan? Betul. Buka. Udah dikomitin juga mau nih. Ya. Tadi waktu panggil ngomong. Beneran udah sehat belum? Ya tenang lah. Malah jadi dimarahin. Maksudnya kan tadi kan dia kan tidur mbok maksudnya Mbak Dali juga pamit kan katanya ya nggak apa-apa kayak gitu mbok. Simon sebentar. Iya nanti loh mas. Sabar dong Mas. Ya udah ya syukur sih yang penting Mas Kanang udah. Ntar dulu Mas ini beneran saya tanya nih loh Mas udah sehat beneran apa enggak mau ikut ke hutan ini loh. Terus ini pulang maksudnya Mas? Iya balik. Apa sih sekarang kene ya? Ada. Yang genam itu yang Garendra pengen takon golek sumur nang njero banyu kok. Beh. Pesen orang masuk logika, orang masuk akal. Terima nak. Ya tadi Mas Kanang dengar yang Karendra ngomong apa? Lah bikin jeneng golek sumur nang jero banyu. Iya. Iya. Ano sih empren? Jadi kita lagi usaha. Ya yang penting kan demi kesembuhan Mas Kanang. Oke, prai. Balik. Ini beneran udah sehat. Ini Mas Ganangnya bisa sehat, Bo. Aku melakukan ngono tuh, mrene apa ora? Ya toh. Berarti sehat apa ora? Ya sehat, alhamdulillah. Orang melihat kondisi tadi aja tuh lemes banget ini sampai sini ya kita nggak nyangka ya. Mas. Apa sih? Ini nggak beneran mau dirampungin sekalian soalnya yang Karendra ngomong Tadi kan dia setengah sukma Mas Kanang itu keambil, makanya bikin Mas Kanang jadi lemas. Mas. Dan sukmanya Mas Kanang itu ditanam di dalam sumur itu ya. Iya. Baru mau peduk belum selesai loh. Belum selesai. Siapa sih wani kalau nyong jane-janean ngene berisik banget. Nih. Buk, iya. Mas. Nih.
Ayo gue balik kok. Ya, apa sih bang ini? Masih terlalu gitu. Bangsa kamu kok. Mas. Ya kita minta maaf mas, maaf ini soalnya Ya maksudnya kan biasanya kan kalau misalkan kita ada informasi dari ya Garendra. tahu dari siapa kan biasanya Mas Ganang bilang iya. Anda kita tadi inisiatif Mas Ganang itu kan kondisinya kan seperti itu. Makanya kita inisiatif berempat itu nyari Rokok aku dari makanya kita inisiatif berangkat berempat, bukan berarti kita nggak gimana ya. Pokoknya kita nggak mau konfirmasi. Mbak Dangi juga udah izin, Bok. izin apa nek izin dan aku ngerti lah. oh iya Ya, kita juga denger loh Mas, katanya Mas Ganang, iya nggak apa-apa, yang penting kalian hati-hati. Nah, Kita juga bertiga berempat juga dengar waktu itu kan Mbak Dangi yang izin kan. Kita waktu itu pakai sepatu di depan. aku ngatur karo Jin apa kan karo aku. Iki takon. Terus ngomongi, weh, pancen kok tua-tua marahin bener kok ngomong tua. Nah, beda. Oke. Aduh, kayak mat-matna kayak pancen tua-tua Jin. Mari-mari karo bocah kudune kok tua nang kene mari bocah. Asuk-asuk Ini demi Mas Ganang loh. Mulu demi apa sih mau ngusir aja kok demi balik. Kaki Udah sehat Fik ini berarti kaki enteng. Bal-balan baru melayu bayu kok. Oh ya, syukur lah ya. ya syukur kalau gitu mas. Ya kita minta maaf ini sebelumnya atas kelalaian kami mas. Baru kali ini Mas. itu Mas Ganang biasanya Masih enggak. kamu gitu loh. Ya mau gimana lagi orang dia udah kelihatan sehat itu kan. Ya kita harusnya bersyukur dong. Tapi kita bersyukur sih bersyukur Wan, tapi kan masa sampai ngomelin saya kayak gitu ya. Tadi sempat merah-merah juga kan. Ya mungkin masih ya karena kesel kali nggak dimintain pendapat. Mungkin pas Mbak Dangi minta pendapat tadi Mas Ganang itu masih kondisinya linduran gitu loh, belum sadar semuanya. Melakukan ini bener. Kamu jenengan ini nyepak kok. Apa sih? Aslinya melakukan lah bener sih kenapa gitu sih? Saya dibuka kayak gini kok. Jadi Enggak ini mas, kita tanya dulu loh serius ini udah bener-bener sadar nggak sih maksudnya? Mas. Ini loh yo dipanggil Yohan Mas. Kok nyangkem gitu? Mas masuk. Mas, ih, astagfirullah ya Allah. Mas. mas Apa, Bang? Bilo. assalamualaikum Bilo. Assalamualaikum Bilo. Jangan kalian dengarkan apa yang dia katakan. Karena sejatinya yang dia katakan tidak dalam kesadarannya. Astagfirullah. Pantesan terus. Oh, saya hati-hati nih, Saran saya, lebih baik kalian lanjutkan apa yang sedang kalian lakukan. Karena itu adalah jalan untuk kesembuhannya. Ya, tapi dia kan ya terus Mas Ganangnya gimana maksudnya mau lanjutin orang dianya yang Ini loh Bilo masuk ini loh Mas. Ya saya mengetahui kebingungan kalian. Tetapi sejatinya, Ini loh Bilo apa yang dia lakukan bukan karena kesadarannya. ya, terus gimana Bilo? Kita harus nyadarinya loh. Maka dari itu, segeralah kalian selesaikan apa yang harus kalian lakukan. Sehingga dia menemui titik kesadarannya. Siapa kok? Bilo loh Mas. Orang biasanya kalau masuk kan Mas Ganang langsung nanyain ada informasi apa Bilo. Kabar. Kabarnya gimana Bilo? ada rencana apa Ayah angkatnya siapa? Jembakon Ini loh. Jin. Ya Jin. Biasanya Mas Ganang juga interaksi sama Bilo. Kafir kok ngandel karo Jin. Mau kafir? Bukan Bilo. Iya, saya tahu. Percaya sama kayak gitu. Cuman kan biasanya dia nunjukin informasi yang tepat. Mas Ganang juga biasanya kalau ketemu Bilo, Kok jenenge wis murtad. Dosane gede banget. biasanya juga masuk ke Yohan, utawa saya atau Mbak Dangi atau Diki.
Mas Ganang langsung nanya informasi. Jangan kalian dengarkan perkataannya, sehingga kalian masukkan ke dalam hati. Yang dia katakan itu tidak sejatinya yang dia inginkan. Gimana sih? Tahu itu. Yang kalian lakukan sudahlah benar. Jaga kesabaran kalian untuk menghadapinya. Baiklah Biro. Apa sih Jum? Ngomong apa kan Bro? Nah, Lebih baik kamu diam di sana. Nah, kita diem dulu lah bentar lah. wani kok ora aku. Saya bukan lawanmu di sana. Saya sahabatmu. Sahabat loh Mas, biasanya juga seperti itu loh. Jiro. Sahabat apa kayaknya? Bilo. Oh, apa sih? Ya, Karena mungkin di sana melupakan tentang saya. Berarti enggak melupakan. Tetapi kehadiran saya di sini itulah tanda bahwa saya tidak melupakan Kisana. Sadarlah Kisana, tenangkan hati Kisana. Saya yakin Kisana mendengarkan apa yang saya ucapkan. gelut pengen aku. Saya tidak menginginkan itu Kisana. Kita sudah bertaruh. Dan memang saya akui ilmu Kisana lebih besar daripada saya. Wih, gelut pe. Mas, Bilo loh. Sahabat kita loh, biasanya dia memberikan informasi kepada kita. Sedangkan kita itu lagi ada masalah loh Mas. Istighfar loh Mas. Sadar Mas. Dari tadi aneh banget ya Mas. Yang kalian lakukan adalah percuma jika kalian hanya bisa membujuknya untuk sadar. Karena sejatinya, jiwa sejatinya sudah masuk dalam tubuhnya. Bahkan dia tidak bisa melihat apapun. Apa yang dia lakukan saat ini, mungkin ketika dia lupa, ketika dia melakukan ini, ketika sadar dia akan melupakannya ke sana. Terus jalan yang tepat itu. Mas, Kisana, biarkanlah Kisana. Berarti Dia hanyalah berpura-pura. saya pura-pura saya katanya saya. Mas Ganang, Berarti ini adalah bukti yang dia lakukan. Bagaimana caranya menjauhkan Kisana untuk menemui kotak itu? Jadi yang kalian lakukan, sekaranglah cari kotak itu. Dan ingat, saya mengetahui beberapa informasi apa itu Bro? bahwasanya penghuni pohon itu bisa sekuat itu adalah karena sebuah kerjasama. Berarti banyak atau gimana itu? Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih di sana. Ya. Selain dari pohon itu, masih ada pohon lain. Dan pohon itu memiliki kekuatan yang sama besarnya. Sehingga mereka akan saling membantu ketika pohon itu akan ditebang atau kalian robohkan. Mereka akan saling bekerja sama. Jadi maksudnya ada pohon yang dibungkus lagi gitu. Kisah sangat cerdas. Mungkin saya tidak mengetahui berapa jumlah pohon itu di sana. Tetapi yang saya tahu jumlah pohon itu lebih dari satu. Ada pohon seperti itu lagi. Astagfirullah, Dek ada pohon. Jadi Berarti bukan hanya satu, Mbah. Ini menurut Bilo ini yang harus Kisana lakukan, jikalau Kisana mampu untuk menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Mas. Jadi Pak, jangan dulu Pak informasi. Saya jagain ini, Mbah. Ada dua kemungkinan untuk menyembuhkannya. Yang pertama, kau cari kotak itu. Dan yang kedua, kau cari pohon di antara pepohonan pengunci itu. Pohon yang dibungkus itu. Carilah yang paling lemah di sana. Carilah yang paling lemah di antara itu. Berarti sama-sama, tapi itu sama-sama dibungkus maksudnya. Ya, pohon itu memiliki ciri yang sama, yaitu sama-sama dibungkus. Dan mereka memiliki kekuatan yang hampir sama. Tinggal kalian coba
Terutama, apakah Kisana mampu untuk merobohkan satu di antara pohon itu? Saya belum bisa memastikan berapa jumlahnya. Tapi yang saya bisa pastikan, jumlah pohon itu lebih dari satu. Ya, Biro. Terima kasih banyak ini, Biro. Jadi kesimpulannya Kisana, mungkin jika Kisana sulit untuk memahami perkataanku, yang harus Kisana lakukan ada dua pilihan. Satu, temukan kotak itu. Atau yang kedua, carilah pohon satu di antaranya. Jikalau Kisana mampu, maka kalahkanlah mereka penghuni pohon itu. Dua pilihan saya. Maksudnya berarti kita harus hubungin salah satu pohon. Kalau misal, Temen ini loh. Kamu obat-obatnya aneh. Bongkong. Biarin apa kono. Mas, Marcel ini loh Mas. Hati-hati, Biro. Dia berpura-pura. Lagi. Aduh. Kaget saja loh Mbah. Berhati-hatilah, karena kekuatannya lebih dari biasanya. Iya, Biro. Yang dia dapatkan tidak hanya sekedar kekuatan, tetapi amarah dan kebencian. Iya, Biro. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Kita harus robohkan salah satu pohonnya, Bos. Atau kita carikan kotak itu. Tapi ini Mas Ganangnya kayak gini loh. Saya yakin mungkin separuh dari sukmanya masih mengendalikan dirinya. Jadi doakanlah agar dia cepat memahaminya di sana. Iya, Biro. Biro. Semoga apa yang saya lakukan bisa membantu di sana. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini bukan Mas Ganang. Apa malu-malu? Mau kemana mas? Katanya mau pulang, Mas. Astagfirullah. Gimana itu Bilo? Mas, Hai di sana. Mas. Di sana. Mas, Marcel ini loh, Johan ini loh, Diki, Mbah Dami. Masih ingatkah kau dengan apa yang saya ucapkan? Pesan-pesanku mengenai sebuah kesombongan. Mas, sadar Mas. Omong kosong. Astagfirullah, Mas. Astagfirullah, oh, dik. Mana, astagfirullah. Astagfirullah. Saya bisa Johan sadar loh. Mas Ganang. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ini siapa Mbak ini Mbak? Hah? Siapa ini? Siapa ini? Hah? Siapa Mbak? Yang macan. Siki mending pada bali bae. Yang. Percuma nek siki dilanjut. Astagfirullah. Dadi lewat tok. Kok malah dadi pada kesutok. Ya. Mending siki pada bali. Lah itu Mas Ganangnya. Tenang na disit kok pada. Tenang na kanang. Ya. Sing terutama nek wis kotor ngomah. Cucuk na kanang maringone wong tuane. Ya. Wah, langsung anterin nanti, Om. Singki mengko maning bae terus mengko. Ya. Siki mending bali bae disit. Ya. Cucuk na kanang maringone wong tuane. Langsung berarti Kowe dalan sing paling apik. Ya wis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yang. Dedek santai aja. Bentar lah.
Kamu gak mau, Man? Pulang loh, Man. Coba man. Apa? Gak tau badanku sakit banget loh. Hah? Badanku sakit Jalan lewat banget. mana, Mbak? Itu diri. Ya, lewat sini aja, Pak. Tidak, ayo.